Nah, halo kawan-kawan. Apakah kalian pernah melihat isu seperti ini? Atau konflik seperti ini? Atau bahkan yang lebih mengerikan seperti ini? Baik, kita akan bahas apa itu tadi. Nah kawan-kawan, perlu diketahui bahwa 3 isu tadi dan 3 cuplikan tadi adalah salah satu contoh isu kewarganegaraan konteks lokal. Dan apa itu isu kewarganegaraan konteks lokal? Baik, sebelum lebih dalam kita akan membahas tentang negara Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang negara Indonesia? Seperti kita tahu, negara Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa dari mulai daerah, bahasa, dan budaya. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya isu kewarganegaraan konteks lokal atau konflik antar daerah. Bagaimana itu bisa terjadi? Salah satunya adalah sikap etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini merupakan sebuah pandangan atau persepsi yang dimiliki masing-masing individu yang menganggap bahwa budayanya itu lebih baik dari budaya lain. Tentu hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, ditambah lagi kurangnya toleransi antar masyarakat. Jadi sikap etnosentrisme adalah sebuah sikap fanatisme yang muncul di masyarakat, sehingga mereka menganggap semua hal di dunia ini berdasarkan sudut pandang budaya mereka sendiri, tanpa memikirkan budaya orang lain. Nah kawan-kawan, di keseharian mungkin kita pernah memiliki sikap tersebut, yaitu etnosentrisme, di mana kita mengintoleran budaya yang ada di daerah lain. Contohnya bisa cek gambar ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau kalian tidak setuju? Seperti kita ketahui, di Aceh sana, ketika ada orang berzina, maka mereka akan mencambuknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Lantas apakah kita mentolerir sikap tersebut? Lantas apakah kita mengecam? Tentu saja tidak, karena itu adalah budaya mereka. Budaya yang mereka bawa dari hukum agama dan keyakinan mereka. Karena kita harus mentoleransi apa yang ada di sana. Dan kembali lagi, jika kita mentolerir hal tersebut dan mengembalikan kepada sudut pandang yang ada di sini, otomatis kita menjadi salah satu orang yang memiliki sikap etnosentrisme, di mana jika berlebihan, hal ini akan sangat bahaya. Akan terjadi pertikaian, akan terjadi kericuhan. Mungkin masyarakat Jawa nih yang mereka notabene-nya tidak menggunakan hukum Islam secara kafah akan memerangi Aceh jika hal ini terjadi berlebihan. Maka yang terjadi di sana cukup kita lihat sudut pandang secara luas. Mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka menggunakan hukum Islam? Apa sejarahnya? Dan kita terima sebagai kekayaan negara Indonesia. Di video ini saya tidak akan menjelaskan apa itu isu kewarganegaraan konteks lokal secara dalam, tapi kita akan membahas tentang apa pemicunya dan bagaimana kita menghindari hal tersebut. Pemicunya adalah salah satunya tadi, kurangnya toleransi. Lalu bagaimana kita menghindari hal tersebut? Bagaimana kita mengurangi sikap etnosentrisme pada diri kita? Itu yang pertama adalah kita menerima bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kaya. Nah, kaya dalam aspek budaya, aspek geografis, aspek SDM, dan banyak hal. Maka ketika kita memiliki pemikiran tersebut, kita menganggap semua perbedaan yang ada di negara ini adalah sebuah kekayaan. Ketika kita sudah menganggap semua hal yang ada di negara ini adalah kekayaan, kita akan bangga dan ingin mempertahankan hal tersebut dan mengkesampingkan perbedaan yang ada. Dan begitu kawan-kawan, maka sikap etnosentrisme akan bisa diredam dalam diri kita, dan kita akan lebih mudah toleran akan keragaman yang ada di negara Indonesia. Bayangkan kawan-kawan, jika semua masyarakat Indonesia memahami akan hal tersebut, maka mungkin tidak akan terjadi peperangan seperti ini, kericuhan seperti ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia dan para pemuda terutama harus bisa memiliki sikap toleransi dan kompromi terhadap suatu hal. Jika tidak, kita akan selalu bersinggungan dengan budaya yang berbeda. Bayangkan kawan-kawan, jangankan antar kota, antar daerah di Bandung. Di daerah saya di Bandung, ketika kita ke Bandung Utara, area Lembang dan Bandung Selatan itu memiliki budaya yang berbeda, kebiasaan masyarakat yang berbeda. Bayangkan jika kita tidak memiliki toleransi tersebut, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Maka dari itu, kembali ke topik pertama, kita harus menghindari sikap etnosentrisme yang berlebihan. Akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyatukan visi, yaitu adalah membangun persatuan di negara Indonesia, membangun kesatuan, membangun kebinekaan,
membangun toleransi. Selain indah akan keanekaragaman alam, Indonesia juga akan indah dengan persatuan, kesatuan, perdamaian, tanpa adanya pertikaian. Dengan begitu, isu kewarganegaraan konteks lokal akan bisa diredam. Pada dasarnya, faktor utamanya adalah etnosentrisme dan intoleran antar masyarakat. Lalu, bagaimana sikap kamu? Saya Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.